Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Aswin Ahdir Bolano dalam kajian online kita. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fakta menarik di dalam Islam, yaitu tentang apa sih rahasia kecerdasan dan kekuatan hafalan dari para ulama hadis kita, termasuk para ulama tafsir kita dan ulama fikih, ya, khususnya generasi-generasi terbaik di awal Islam. Ya, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya sangat tertarik dengan kajian ini, yaitu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya rahasia, apa sebenarnya yang menjadi rahasia dari kecerdasan dan kehebatan hafalan dari para ulama hadis kita. Ya. Ada yang menghafal Al-Quran di usia 10 tahun, ada yang menghafal kemudian ribuan hadis, ada yang menghafal satu perpustakaan dan seterusnya. Ada yang menjadi ulama besar sehingga mereka menguasai berbagai ilmu di dalam agama Islam ini. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada dua rahasia kecerdasan yang saya temukan yang menjadi rahasia para ulama hadis kita agar menjadi cerdas dan bisa menghafalkan ratusan bahkan ribuan hadis Rasulullah SAW. Demikian pula kecerdasan ini diwariskan kepada anak-anak mereka. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama dari rahasia para ulama kita adalah menjaga diri dari makanan yang haram. Ya. Ini rahasia nomor satu sebelum anak-anak kita atau kita sendiri mempelajari ilmu agama. Sebab kenapa? Orang-orang yang telah mengkonsumsi makanan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semacam kesulitan. Ya. Orang-orang tersebut akan mengalami kesulitan khususnya saat mempelajari ilmu agamanya. Ya. Ini yang pertama. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, mengetahui ilmu fikih dan seterusnya, maka satu yang pertama adalah hindarkan Anda dan keluarga Anda dari makanan yang haram. Ya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika usia kecil pernah bertamu kepada tetangga beliau. Sepulang dari bertamu bermain dengan teman sebayanya, ayahnya kemudian memanggil beliau dan bertanya, "Dari mana engkau, apa yang kau lakukan di tetanggamu, di tetangga kita?" Imam Syafi'i mengatakan, "Saya makan di rumah tetangga." Sampai di rumah, Imam Syafi'i kemudian disuruh ayahnya untuk minum air yang sangat banyak supaya memuntahkan makanan yang dimakan di tetangga tersebut. Setelah ditanya kenapa ayah Imam Asy-Syafi'i yang merupakan ulama besar itu melakukan hal itu, beliau hanya menjawab, "Saya khawatir di dalam tubuh anak saya kemudian terdapat makanan yang haram yang akan menghalanginya dari ilmu agama." Ya. Itu yang pertama, menjaga makanan. Yang kedua, kaum muslimin dirahmati Allah, adalah menggunakan air Zam-Zam. Ya. Meniatkan untuk meniru kecerdasan ulama tertentu saat meminum air Zam-Zam. Ya, bagi kaum muslimin yang sudah berumrah atau berhaji ke Baitullah, maka sempatkan minum air Zam-Zam. Bawakan untuk anak kita di rumah. Nah, air Zam-Zam ini adalah rahasia kecerdasan ulama. Bagaimana caranya? Yaitu saat kita meminum air Zam-Zam, niatkan untuk mencontoh kecerdasan ulama yang akan kita contoh. Misalnya, suatu ketika Imam As-Suyuti minum air Zam-Zam. Imam As-Suyuti adalah penulis tafsir Jalalain. Saat meminum air Zam-Zam, beliau meniatkan agar dalam penguasaan ilmu fikih sampai kepada tingkatan guru beliau Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini, salah seorang ulama fikih terkenal. Itu kata Imam As-Suyuti. Yang kedua, kata Imam As-Suyuti, saat meminum air Zam-Zam saya ingin meniatkan agar penguasaan hadisku, penguasaanku terhadap Rasulullah itu sampai kepada tingkatan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, hanya beberapa tahun selang kemudian dari niat tersebut, saat meminum air Zam-Zam lahirlah ribuan karya dari tangan yang mulia Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah tafsir yang kita kenal dengan tafsir Jalalain. Ya. Kasus kedua yang kita ambil contoh adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar sendiri. Ya. Suatu ketika Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar meniatkan minum air Zam-Zam dan meniatkan agar
penguasaan beliau di dalam hadis mencapai imam-imam yang sebelum beliau. Dan ternyata juga hal itu terkabul. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar kita kenal dengan kitab karya monumental beliau, yaitu kitab Fathul Bari, syarah atas Sahih Al-Bukhari. Itulah tips kecerdasan, rahasia kecerdasan dari para ulama kita. Silahkan diaplikasikan untuk diri dan anak keturunan kita, supaya lahir ulama-ulama besar di abad modern ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.